Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu kedua Prapaskah ini, bersama saya, Romo Jerinardin CMF, kita diundang untuk merenungkan siarah batin kita selama masa Prapaskah ini dalam terang bacaan-bacaan suci pada hari ini. Mari kita mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon utuslah kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merenungkan dan memahami, serta mengamalkan sabda-Mu pada hari ini. Kami mohon ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci pada hari ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Bacaan pertama mengisahkan perjalanan Abraham ke Gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang sudah lama dinantikannya dan yang sangat dikasihi olehnya dan oleh istrinya, dan dipersembahkan kepada Allah. Dari sudut pandang manusia dan bahkan dari sudut pandang moral, perintah Allah ini merupakan perintah yang tidak masuk akal, perintah yang begitu kejam dan sangat tidak manusiawi. Bagaimana mungkin Allah meminta seorang ayah mempersembahkan anak yang sangat dikasihinya kepadanya? Bagaimana mungkin Allah meminta korban manusia? Allah macam apa yang sekejam itu? Pertanyaan-pertanyaan manusiawi seperti ini, meskipun dialami oleh Abraham, tetapi dia tetap taat pada rencana dan penyelenggaraan Allah. Dia tahu dan percaya bahwa Allah yang sudah berjanji kepadanya tidak akan mengingkari janji itu. Disinilah Abraham melakukan apa yang disebut lompatan iman, leap of faith, di mana dia memilih untuk percaya kepada Allah, walaupun secara manusiawi hal itu tidak dapat dimengerti, terasa ganjil, tidak masuk akal, dan lain sebagainya. Perjalanan Abraham ke Gunung Moria merupakan siarah iman, di mana ia mengandalkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dia mengandalkan seluruh masa depannya kepada Allah. Dan disinilah Allah melihat bahwa kesetiaan Abraham sungguh tak dapat diganggu-gugat. Hingga pada akhirnya Allah memberikan ganti persembahan Ishak dan memberkati Abraham serta seluruh keturunannya. Karena kesetiaanmu Abraham, Aku Yahweh akan memberkati engkau dan keturunanmu akan sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Ini adalah buah kesetiaan. Perjalanan Abraham ke Gunung Moria dalam kesunyian adalah sebuah perjalanan menyerahkan diri kepada Allah secara total, sehingga penyerahan diri yang total itu diberkati oleh Allah sendiri. Bacaan Injil juga kurang lebih memiliki tone yang sama. Tuhan Yesus pergi ke sebuah gunung yang tinggi bersama ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan di puncak gunung itu, Tuhan Yesus berjumpa dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Dan di tengah perjumpaan itu, suara Allah Bapa terdengar. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bagi ketiga murid yang mengikuti Yesus ke puncak gunung itu, pengalaman di mana mereka melihat Tuhan Yesus mengalami perubahan rupa atau yang sering disebut dengan transfigurasi, merupakan pengalaman yang sangat membahagiakan. Sehingga di bagian lain dalam Injil dikatakan, para murid itu ingin mendirikan 3 kemah dan ingin tinggal di atas bukit itu, tetapi Tuhan Yesus meminta mereka untuk turun. Bacaan Injil ini kurang lebih memiliki nada yang sama dengan bacaan pertama, di mana Allah sendiri mengumumkan bahwa Yesus adalah anak kesayangannya, tetapi dia berikan untuk manusia demi keselamatan kita. Yang dituntut dari kita adalah percaya kepada Dia
yang telah diserahkan oleh Bapa demi keselamatan kita. Tentu saja teks ini mengingatkan kita pada Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia menyerahkan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa menyerahkan putra kesayangannya untuk kita bagi keselamatan kita. Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, apa yang dapat kita petik dari bacaan-bacaan hari ini untuk menemani perjalanan kita pada masa Prapaskah ini? Hemat saya, kurang lebih ada beberapa poin yang dapat membantu kita untuk memaknai masa Prapaskah ini. Pertama-tama, mari kita melihat masa Prapaskah ini sebagai sebuah perjalanan ke atas gunung. Perjalanan ke atas gunung dalam kitab suci merupakan alegori tentang doa. Di dalam kitab suci, Abraham, Musa, para nabi, dan Tuhan Yesus sendiri pergi ke atas gunung untuk berjumpa dengan Allah, berbicara dengan Allah, berkonsultasi dengan Allah tentang misi dan panggilan hidup mereka. Maka kita mengingat dengan baik bahwa salah satu keutamaan Kristiani di masa Prapaskah ini adalah doa. Maka bagi kita pun masa Prapaskah ini menjadi sebuah pengalaman naik ke atas gunung, sebuah pengalaman doa. Dan isi dari doa kita adalah penyerahan diri kepada Allah. Abraham naik ke atas gunung, menyerahkan anak yang dikasihinya, yakni Ishak. Dan di atas gunung, Allah Bapa menyerahkan anak tunggal yang sangat dikasihinya, yakni Tuhan Yesus, bagi keselamatan kita. Pertanyaannya untuk kita, apa yang dapat kita berikan bagi Tuhan dan bagi sesama kita? Hemat saya, tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada memberikan seluruh diri kita kepada Allah dan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Pada masa pandemi ini, kita diundang oleh Tuhan agar semakin memberikan diri, semakin melupakan diri, agar banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Poin kedua yang dapat kita renungkan dari bacaan-bacaan hari ini, terutama dari bacaan Injil, adalah bahwa pengalaman di atas gunung tidak cukup bagi kita dalam siara hidup ini. Tuhan Yesus dan para murid setelah mengalami pengalaman membahagiakan di atas bukit, mereka turun ke Yerusalem, memulai karya keselamatan dan menyelesaikannya di bukit Golgota. Oleh karena itu, kita semua diundang agar kita tidak berhenti pada doa dan mati raga selama masa Prapaskah ini, tetapi terutama agar kita terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dengan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Dan kita semua dipanggil oleh Allah, terutama pada masa Prapaskah ini, agar memiliki kepedulian yang tinggi terhadap mereka yang menderita. Kita juga diundang untuk memahami bahwa di dalam kehidupan ini tidak hanya pengalaman yang membahagiakan yang harus kita syukuri, tetapi sebagai murid Kristus, kita diundang untuk memahami dan menerima penderitaan-penderitaan hidup kita dalam terang sabda Tuhan. Kita percaya bahwa setelah Golgota, setelah pengalaman Yerusalem, penderitaan dan kematian, ada pengalaman taman kebangkitan, di mana Allah menerima semua usaha dan karya kita, menerima segala penderitaan kita di dalam kasih-Nya. Maka bacaan suci hari ini mengundang kita untuk melihat hidup kita secara menyeluruh sebagai sebuah pengalaman di atas gunung, pengalaman berjumpa dan berdoa dengan Allah, dan juga sebagai pengalaman Yerusalem dan Golgota, menerima penderitaan dan kematian kita, tetapi dengan satu harapan, yakni pengalaman kebangkitan. Di ujung setiap penderitaan kita di dunia ini, selalu ada kebahagiaan dan penghiburan dari Allah sendiri.
Poin ketiga yang dapat kita renungkan adalah iman sangat penting dalam masa Prapaskah ini. Tanpa iman, doa, mati raga, dan juga sedekah kita tidaklah berarti apa-apa. Kita diundang untuk melakukan lompatan iman sebagaimana dilakukan oleh Abraham. Bahwa dalam peristiwa-peristiwa hidup kita sehari-hari, kadang kita menemukan pengalaman yang begitu aneh, begitu ganjil, dan tidak dapat dipahami oleh pikiran sehat kita. Tetapi, kalau kita menerima itu dalam iman, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, maka pengalaman-pengalaman itu akan menjadi pengalaman yang bermakna. Lompatan iman mengundang kita untuk yakin kepada rencana dan karya keselamatan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma dalam bacaan kedua hari ini, bahwa Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal, dan kalau kita percaya kepada Dia, maka iman kita pun tidak akan sia-sia. Allah yang sudah memberikan segala sesuatu kepada kita, bahkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin Dia tidak membela kita? Allah adalah pembela kita, maka marilah kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Maka dalam masa Prapaskah ini, kita semua diundang untuk menyerahkan segala kekhawatiran, segala kegetiran, segala penderitaan, segala kesulitan kita kepada Allah yang akan membela kita. Kita kadang kurang mempersembahkan diri kepada Allah karena kurang begitu yakin dan juga karena pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita. Tetapi yakinlah, dengan melakukan lompatan iman, dengan memilih Allah, dengan percaya kepada Allah, kita semua akan melihat hidup dalam terang yang lebih luas, dalam horizon yang lebih ilahi. Maka para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, dalam terang bacaan-bacaan suci hari ini, kita diundang untuk menjalani masa Prapaskah ini sebagai ziarah ke atas bukit, ziarah doa, sekaligus juga momen untuk mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Allah, dan pada akhirnya memampukan kita untuk melihat bahwa di dalam segala macam penderitaan dan pengalaman hidup kita, ada Allah yang akan menanti di ujung jalan. Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam penyelenggaraan. Para sahabat musafir yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas terang Roh Kudus-Mu yang menyinari kami dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu. Mampukanlah kami oleh kekuatan-Mu sendiri mengamalkan sabda-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.